Selamat pagi Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ini semangat nih, masih Selamat semangat? pagi, kabarnya baik-baik saja, Pak. Sehat. Ya alhamdulillah Semangat, ya Pak. Pak. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Nah ini dari apa yang sudah Pak Agus laksanakan pembelajaran di kelas. Tadi saya juga sudah sempat ikut ya Pak, mendampingi Pak Agus ketika melaksanakan supervisi. Nah kira-kira ini dari Pak Agus dulu nih. Bagaimana perasaannya Pak Agus setelah menjalankan setelah menjalankan pembelajaran ini? Dan mungkin apa ada kendala mungkin yang Ya, Pak. dihadapi ketika pembelajaran menurut Pak Agus? Oke, terima kasih, Pak Fani. Pak Fani juga mau turun di lapangan, Pak ya. Biasanya supervisinya kan Bapak di kelas, ini tadi di lapangan dengan saya, Pak Fani. Iya alhamdulillah Pak. Tadi kita materi poli, Pak Fani. Tadi juga Pak Fani mungkin secara melihat saya itu masih kesulitan gini, Pak Fani. Saat anak melakukan atau belajar tentang servis, Pak Fani. Ini kan di kelas 8, materinya sudah servis sebagai pendukung dari materi kelas Pak Fani. Oke. Pas saat Jadi full anak masih service. masih banyak ya, permainan voli itu anak materi servis anak masih banyak belum bisa melakukan, terutama anak putri, Pak Fani. Ini Pak Fani. Hmm. Oh iya, berarti kalau saya catat ini masih ada kendala ketika ada anak-anak yang ini ya mau mau melakukan servis utamanya yang putri ini. Nah, dari Pak Agus sendiri ini. Nah, kalau harapannya dari Pak Agus ini harusnya bagaimana Pak ini kok seharusnya atau mungkin kurang pembekalan dan lain-lain anaknya atau mungkin ada faktor lain Pak yang menurut pengamatan dari Pak Agus ini? Oke, jadi gini Pak Fani, memang di materi bola voli itu kan hanya sekian kali pertemuan ya, kita coba 3-4 kali pertemuan. Dan anak kesulitannya adalah kalau kita lihat selain di pertemuan, anak itu terutama putri itu takut sama bola voli, Pak Fani. Oh, takut ya Pak, ada Takut apanya itu sama Pak bola bulannya Pak? voli. Ya, takutnya bukan ada genderuwonya, Pak. Takutnya adalah keras. Nah, bola Oh, voli itu keras. kerasnya iya. Terus Pak Fani, ya jaraknya Pak Fani, jarak antara net sama dengan baseline untuk servis kan jauh. Hmm, hmm. Anak tidak kuat, nah, tidak mampu, tidak kuat melewatkan bola itu ke net, karena memang karena tadi pertemuan yang hanya 3 atau 4 kali pertemuan, pembiasaan anak ini yang belum 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 bisa dilakukan. Karena kalau di olahraga PJOK kan harus mengulang-ulang Pak ya, mengulang-ulang terus menjadi bisa. Jadi ada Berarti metodenya sama keberanian anak untuk memukul bolanya, Pak Fani. ya, jadi kalau saya catat ini di sini ada permasalahan anaknya itu masih takut-takut ya Pak menyentuh bolanya yang mungkin keras dan Ya, lain-lain sama mungkin jaraknya juga jauh dan dibutuhkan pembiasaan tadi ya Pak. Oke, dari yang ya. selama ini dilakukan Pak Agus ini kan pastinya sudah banyak berjalan ya. Apa sih yang biasanya sudah Pak Agus coba lakukan kaitannya dengan masalah itu? Ya. Oke. Jadi yang saya lakukan adalah metode pembelajarannya Pak Fani, dan juga nanti ada merubah modifikasi bola yang digunakan. Hmm. Jadi di metode mengajarnya selain perulangan, anak banyak perulangan. Oke. Terus yang kedua adalah saya tanyakan ke anak kenapa tidak bisanya, karena satu tadi takut dengan bola voli, terus yang kedua adalah jaraknya. Nah, selain tadi pembelajaran nanti berulang, anak juga tahap pembelajarannya Pak Fani. Hmm, hmm. Jadi kalau servis kan dianggap bola masuk itu kan melewati net gitu. Iya betul. Nah, jadi itu bertahap dulu. Dari jarak yang pendek dulu, anak Oh iya. mampu bisa, dia akan menjadi apa? Punya motivasi keyakinan. Oh, Iya, aku iya. ternyata bisa. Lalu terus mundur, Hmm, hmm. ya, mundur di jarak yang setengahnya terus sampai dengan ke baseline. Nah, saat pembelajaran bertahap itu, saya juga menggunakan bola yang mungkin tidak langsung dengan bola voli asli. Mungkin pertama menggunakan yang bola plastik tapi ada sponnya Pak Fani. Iya. Nah, ini yang seperti saya buat ini Pak Fani. Jadi seperti ini Pak. Ini juga ringan, tidak keras. Jadi anak minimal mampu berani dulu. Setelah itu apa? Nanti perlahan-lahan bertahap dengan bola yang asli Pak. Ini yang kita tawarkan untuk mencoba keberanian anak dulu, baru setelah nanti di tahap pembelajarannya. Berarti artinya sudah sebagian Bapak coba lakukan juga ya ini atau ini masih baru rencana ke depannya Pak? Kalau saya tangkap tadi.
ini sudah dilakukan atau maksudnya Ya, masih berupa rencana nanti ke depannya? Ini kan sementara kan tadi saya lihat ada anak-anak, memang saya lihat sendiri itu, maksudnya anak putri itu masih gimana gitu ya, kalau pas mau namplak bolanya itu masih ragu-ragu gitu ya. Berarti itu mungkin kedepannya akan seperti itu ya Pak? ya kedepannya Pak. Tadi kan saya baru mencoba 1 orang Pak, Oh dan mencoba gitu, bola oh tadi iya. nggih. Dan nanti akan Uh, saya terapkan untuk di kelas ini atau kelas yang lain di berikutnya akan saya coba seperti itu. nah Jadi ini, di RPP nanti kan saya juga rubah setelah kemarin iya, RPP dibuat, oh ternyata kok ada kesulitan. Nanti saya revisi lagi dengan perubahan cara iya, atau metode pembelajarannya. wah Itu ini Pak Fani. mantap Boleh Pak sekali Gi, ini nanti Pak saya Agus di ya. pertemuan berikutnya. Iya, Boleh iya Pak Pak. Gi, kalau seperti itu tidak apa-apa Pak ya. Ya Jadi di boleh Pak. pertemuan Jadi berikutnya ada memang, perubahan untuk hmm, hmm. melihat kasus yang sekarang Pak ini. Ya jadi kalau saya ngamati nih Pak Agus ini malah sudah sangat baik sekali ya, bahkan sudah bisa merefleksikan sendiri apa yang jadi kendala dan kemudian sudah memikirkan solusinya sebelum saya tanya. Ini mantap sekali nih Pak. Ini patut kita apresiasi bersama. Jadi memang ada beberapa alternatif yang menurut saya itu gagasannya sangat baik dan memang harus diuji cobakan ya. Kita juga kan harus melihat nantinya efeknya gimana ketika sudah dicoba dilakukan. Nah, dari beberapa strategi yang Bapak sampaikan ini, kalau saya tanya, saya tantang Bapak ini sekarang ya, prioritasnya yang Bapak akan lakukan untuk dalam waktu dekat ini, yang mana dulu, Pak? Kalau masalah administrasi nanti Ya, bisalah kita atur jadi lagi ya, gitu ya. Monggo silakan, Pak. oke. Jadi ada 2 skala prioritas Pak untuk minggu depan pertemuan kedua. Jadi di pertemuan kedua nanti saya akan di tahap cara melakukan servisnya dan menggunakan bola itu Pak. Jadi modifikasi alat dan metode pembelajarannya menggunakan perulangan atau bertahap. Hmm, hmm. Ini Pak. Ya, jadi ada prioritas kaitannya penggunaan bulannya gitu ya, tapi dan penggunaannya secara bertahap tadi ya. Ya, Ada penggunaan levelnya. Oke, bola. oke, oke. Ya, Oke. sangat Memang baik sekali Pak. Saya dukung itu satu Pak Fani. pastinya kaitannya dengan mungkin ada pihak-pihak lain yang bisa Oke. membantu Pak dalam proses penyelesaiannya jenengan. Mungkin ada hubungannya dengan Sarpra, kira-kira butuh bola baru atau gimana itu Pak? Atau mungkin Bapak bisa ada ide lain Ya, kaitannya dengan bola yang empuk tadi. oke. Jadi terus jelas nanti kita akan menyampaikan ke pihak sekolah ya teman-teman di Sarpras untuk bisa mengakomodir penambahan alat terutama di bola voli karena memang secara apa namanya idealnya paling tidak untuk anak bisa belajar dengan baik bolanya tidak terlalu sedikit Pak Fani. Oh iya iya iya, Oke. siap. Jadi Misalkan kita ada 32 anak paling tidak satu baris itu bisa pegang 5 anak satu bola itu kan udah lumayan Pak Fani. Kalau ini kan tadi juga sedikit, anak juga tidak berani, nah makanya nanti kita tambahan dengan alat bantu itu. oh iya, ya baik Bola yang sekali sudah Pak Agus. dimodifikasi. Siap, nanti kita support juga, kita bantu ngomong sama pihak Sarpranya ya berkaitan dengan Oke. pengadaan bola baru. Oke, Pak Fani terima kasih Pak. Ya, jadi Ya. saya sangat sangat apresiasi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Agus tadi ya. Sudah ada target juga Pak. Kira-kira berarti secepatnya mungkin bisa dilakukan Pak. Kira-kira akan dilakukan kapan ini? Mulai kapan ini Pak? Ya setelah di pertemuan pertama ini kan terus nanti pertemuan kedua kan masih permainan bola voli Pak, Oh iya, masih iya. lanjutan. Oh, oke, berarti Itu langsung pertemuan ini langsung. kedua ada perbaikan lagi. Nggih. Oh iya ya, Itu, Pak siap Fani. siap. Oke, mantap sekali ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa ada hasil yang lebih seperti yang diinginkan oleh Pak Agus. Semuanya bisa berjalan lancar juga sesuai dengan apa yang tadi direncanakan oleh Pak Ya. Agus ya. Oke, ini kita di akhir sesi supervisi nih Pak Agus. Kira-kira apa sih yang Pak Agus dapatkan dari akhir perbincangan kita hari ini Pak? Oke. Terima kasih Pak Fani sudah menyupervisi saya, paling tidak menambah gambaran saya tentang bagaimana kita harus melakukan pembelajaran yang baik dan juga dukungan dari Pak Fani tadi penguatan jika kita ada permasalahan kita bisa membuat langkah atau strategi rencana kedepannya. Jadi kita harus selalu juga mengevaluasi pembelajaran kita.
Sementara itu Pak Fani. Oke, terima kasih sudah mempercayakan ke kami juga ya, Pak Agus. Tetap semangat, selalu berusaha berinovasi Ya, Pak. untuk menjadi pembelajaran yang lebih baik. Siap. Semangat Pak Agus. Oke. Oke, siap. Ya, Terima kasih Pak Fani. Pak Fani sudah menjadi coaching yang luar biasa, mendengarkan, kemudian mengapresiasi, aktif dalam membimbing, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang penggalian yang luar biasa berbobot, kemudian juga bisa mengarahkan sehingga coachingnya ini memang bisa menyampaikannya itu dengan alur yang jelas. Bahkan tadi sudah komunikasinya aktif, akrab seperti seorang teman begitu Bapak. Terima kasih sudah melakukan yang terbaik. Tetap semangat Pak. Semangat Bu. Semangat, Pak. Terima Oke kasih. Pak, 10 menit 12 detik. Oke.